Kita akan minta keterangan saksi dari tukang plafon. Jadi ini gimana Mas? Kalau penjelasan jenengan tentang yang kebakar ini dari segi ilmu jenengan Ya, gimana? yang dari lokasi yang tadi jenengan lihat pertama Ah, awal kebakar, ah, bahkan tadi tuan rumah sampai bilang pernah kejadian sebelum proses pada saat proses pembangunan. hmm, Kalau tadi diurutkan kan kejadiannya itu setelah hujan deras ah, pas malam minggu itu kalau nggak salah hmm, petir gitu. Di hari itu setelah ruangan yang belakang itu terbakar, yang yang aneh ya di sini yang tadi disampaikan sama tuan rumah, ah, ini ada figura kurang lebih ukuran 50 kali 1 meter mungkin, foto ah. keluarga yang posisi nempel di sini, yang tadinya dikaitkan dengan listrik, sementara di sini kok nggak ada pipa listrik yang turun, tapi posisi kebakarnya itu kayak ya aneh lah, terus terang ya aneh Iya. gitu. Kalau analisa panas di atas itu harusnya posisi atas yang kebakar, Yang kebakar, bukan yang di bawah. bukan di bawah. Dan Tapi ini figura yang notabene jauh dari, termasuk jauh ini ruang tamu bisa kebakar. Masya Allah ya, kebakarnya itu nggak pun cuma seperberapanya dari lebarnya ini. Cuma di pojok ini. Dia di figuranya itu kebakar benar. dan yang aneh kan yang di situ tadi Mas itu yang kebakar tembok itu. Nah itu salah satunya. Yang kebakar tembok. Kalau itu entah itu zat kimia, entah itu apa, yang harusnya ya kayu-kayu ini dong. Pertama itu atas. Iya, atas. Harusnya yang gampang kebakar kan kayu-kayu itu harusnya. Pertama. Karena dia juga yang paling kena umpamanya zat kimia atau apa itu kan harusnya kan pertama itu, dan itu kayu yang mudah terbakar. Kenapa tembok yang ada di bawah? Nah ini dengan apa info yang terbaru dengan hari ini, saya berpikiran semakin liar. Ini Ah, bukan dari yang dimaksud yang awal saya curigakan. ah, Karena sudah yang kemarin sore itu masuk ke ruangan yang notabene ruangan itu ruangan lama gitu kan. hmm. Dan yang terbakar itu baju baru, posisi di bawah. Posisi baju itu di bawah, di ruang musola. Tumpukan pakaian baru, salah satunya sarung. Itu teman saya yang cerita kemarin, saya masih punya fotonya malah. Hmm. Itu terbakar. Ya itu akhirnya ya semakin memunculkan pemikiran liar kita gitu. Iya. Wah ini pasti sesuatu yang di luar nalar kita, yang menyebabkan dari ruangan satu ke ruangan yang lain ada yang terbakar seperti itu. Oke, Mas, Ya, informasinya. sama-sama. Mudah-mudahan bisa ngebantu Nggih, tuan rumah. insya Kasihan Allah. terus terang. Dan ini rumah yang bagus loh, letaknya strategis di pinggir jalan. Sayang sekali kalau sampai terbengkalai nggak Iya. ditempati. Jadi yang Oke, nek tadi jenengan sudah cerita ke saya tentang keanehan-keanehan ketika kebakaran itu, Pak. Coba ya. diceritakan lagi, Pak, tentang yang di kamar mandi, pakaian. Oh ya, kalau ini saya masih berpikiran logis karena selepas hujan, Ah, listrik mati, listrik menyala, ini terbakar. hmm. Cuman yang tidak masuk di akal ketika ada figura di depan, Iya, figura iya. keluarga, Ah, ah. tidak ada kabel, tidak ada colokan, kondisi listrik PLN dilepas, menyala. Itu di siang hari. Itu figuranya gambar makhluk hidup apa gambar apa, Pak? Gambar anak-anak sama cucu. Iya kan berarti kan makhluk hidup gitu Iya, ya. Gambar makhluk hidup. Oke. Oke. Oke, terus yang kejadian kebakaran lainnya? Kebakaran jadi lainnya banyak, itu di dapur tiba-tiba bumbon meledak, tar itu keluar asap. Itu yang meledak apa maksudnya? Tempat. Ya bunyinya karena tempatnya Ah, ada kaleng itu ya mungkin ya, keluar ah, asap. Terus selang tidak lama setelah 5 menit lah, ah. meja makan yang isinya nasi, lauk, sayur, tiba-tiba tutupnya terbakar mengeluarkan api. Tutup terbakar. Ya, Tutup itu bahannya dari dari seng, Bu? plastik. Oh, plastik. Plastik tutup meja makan yang besar. Oh iya, tutup itu ya. Ah. Terus selanjutnya itu ketika kamar sisi timur, kalau saya menyebut kamar nomor 5 di sana di belakang, di bawah tempat tidur itu muncul api. Di bawah tempat tidur itu muncul api itu maksudnya di bawahnya itu ada
gombal pakaian atau kertas Tidak atau ada apa? lantai murni. Lantai murni seperti ini Iya, keramik itu. bisa keluar api. Ya, Masya Allah. Tapi penghuni rumah ada yang sering sakit-sakitan nggak, Pak? alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya, berarti cuma rumah tok ya? Ya. Terus ada tisu di atas kulkas, tiba-tiba keluar api di samping surat Yasin. Tisu di atas ini Kulkas. kulkas Ya. keluar api. Semalam 9 kali. Terus yang di kamar mandi itu handuk saya, Ah, kemudian celana dalam saya. Anak saya mau ganti pembalut, anak saya yang barat. Tiba-tiba handuk terbakar, anak saya panik. padahal kan kamar mandi kan, Kamar mandi itu dak-dakan semua. iya, maksudnya yang hawanya kan dingin gitu loh. Iya. Tidak mungkin memunculkan api ya. Logikanya kan seperti itu. Tapi kamar Dan mandi itu tak belum bisa selesai. terbakar. Ketika handuk kita siram, kita lepas taruh lantai, ditinggal pergi, handuk dalam kondisi basah menyala. Handuk dalam kondisi basah menyala, Ya, Masya sudah Allah. disiram apar, sudah disiram air, nyala. Ya. Kemudian masih aneh lagi, ketika handuk saya bawa keluar rumah, saya rendam pakai air, keluar asap. Masya Allah. Dan itu lama. Ya udah kita berkeliling ke Ya, monggo. tempat lain. Kalau ini itu ya, ini kamar mbak. Oh, ini kamar Pak ya. Ya. Berarti yang pernah kebakaran. Ya. Oke. Ini sore hari juga netes dua jelas. Nggak ada api, nggak ada netes ini kemarin sore. Netes tiba-tiba. Yang netes apa Pak maksudnya? Api. Api? Dari itu. Saya masih berpikiran dari aluminium Aluminium foil. foil. Ya. Terus yang ke sini ini kondisi PLN juga sudah dilepas, arus sudah tidak ada, cuman masih ada kasur untuk pembersihan, tiba-tiba menyala dan membakar. Ini ya. Ya. Ini kondisi listrik mati Putus. sudah diputus, Dari tidak PLN. tiba-tiba tembok ini kebakar. Masya Allah. Kemudian sampai AC ini meleleh gini ya, AC-nya sudah tak lepas, AC meleleh. AC-nya meleleh ya di Meleleh. situ ya. Iya. Pokoknya dari kejadian pertama Pak, listrik udah mati semua Pak Iya, ya? mati semua. Dari hari pertama listrik itu udah diputus semua. Tembok loh, maksudnya tuh Iya. Ya, sengaja kita bakar pun nggak bisa gitu loh, Iya, karena ini betul. tembok gitu. Ini yang figura. Figuranya kemana Pak Eri? Figura. Oh, sama ya. Buat ini figura gambar anak cucu ya. Gambar anak cucu. Kondisi pelaku tadinya masih utuh, Nah, tiba-tiba menyala. Dan ketahuan saya siram, saya lepas. Dan ini yang paling parah di hari Minggu sore. oke, hari ini saya Kalau ini kejadian malam kemarin Pak Eri. akan meruqyah rumah yang sering sekali terjadi kebakaran secara aneh Oh enggak. di daerah Kebumen. Ya seperti diceritakan tadi, sumber apinya itu aneh, tidak masuk akal gitu. Apalagi ini semuanya bahannya tembok gitu. Dan tidak ada, ibaratnya kalau kebiasaan di kampung kan masak dengan kayu yang dibakar, itu kan nggak ada, tidak ada seperti itu. Oke. Sumber apinya juga bukan dari tempat pembakaran umpamanya bakar apa, masak dengan kayu yang dibakar atau apa, itu tidak. Sumber apinya itu justru di tembok-tembok yang seharusnya kalau kita sengaja membakar pun susah ya. Ini kan tembok semen, tidak ada listrik, tidak ada colokan. Umpamanya kita siram dengan minyak tanah atau apa, dibakar pun susah gitu loh, karena ini tembok. Kita akan mencoba meruqyah dan menganalisa ini jenis gangguan apa, karena yang bikin saya heran, anggota keluarga tidak ada satupun yang sering sakit-sakitan. Jika ini kaitannya dengan sihir, biasanya sering sakit-sakitan. Kecuali kalau kaitannya dengan
rumah. Artinya ada orang yang menginginkan bahwa rumah ini itu segera hilang dari sini. Itu bisa yang jadi target berarti bukan orang, bukan penghuni rumah, bukan pemilik rumah, tapi bangunannya. Bangunan itu ditargetkan untuk hilang dari tempat ini. Ya itu wallahu alam akan saya analisa lagi.